Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Qadar rahimakumullah. Di momentum hujan deras ini, alhamdulillah kita semua masih senantiasa diberikan kekuatan niat sehingga kita semua tetap berusaha untuk bisa hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka menjalankan sholat berjamaah. Semoga kita semua yang hadir ini dalam nuansa hujan deras ini tetap dilimpahkan dan diberikan cucuran pahala sesuai dengan derasnya hujan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita diberikan sebuah tontonan yang sangat luar biasa, yang mana tontonan ini barangkali baru pertama kali kita saksikan, meskipun barangkali tidak semua dari kita menyaksikan tayangan itu. Apakah itu? Yaitu tontonan pembukaan opening ceremony Piala Dunia 2022 di Qatar. Apa yang luar biasa? Santri, apa yang kemarin itu, acara pembukaan itu yang membuat luar biasa itu apa? Gak lihat di TV? Gak punya TV ya? Gak punya HP? Kasihan. Santri ya? Gak duwe TV, gak duwe HP. Nah, pada acara opening ceremony kemarin itu ada pembacaan Al-Quran oleh seorang pemuda, seorang remaja bernama Ghanim Al-Muftah atau Ghanim Al-Miftah. Yang dibaca hanya sedikit, surat Ar-Rahman, menggunakan irama Kurdi. Nah, biasanya santri ini rodok bisa ini irama Kurdi. Suarane tok sing gak patek enak. Iramanya bisa, suarane sing gak patek enak. Dibaca surat Ar-Rahman pada pembukaan acara Piala Dunia. Dan ini baru pertama kali. Belum pernah ada. Dan yang menjadi luar biasa, Ghanim Al-Miftah ini disabilitas, ada cacat fisiknya, jadi tidak punya dua kaki, hanya segini nih, sepinggang, jadi jalannya pakai tangan. Nah, yang luar biasa lagi, Ghanim Al-Miftah ini menjadi inspirasi karena apa? Selain disabilitas, juga ternyata meskipun dengan kekurangan itu, dia adalah entah atlet atau suka hobi berolahraga, itu olahraganya skateboard. Nah, padahal nggak punya kaki, tapi hobinya bermain skateboard dan scuba diving. Jadi pokoknya nyelam gitu itu. Ini aja santri-santri yang fisiknya normal, punya kaki aja belum tentu bisa ngelangi, belum tentu bisa apa itu renang. Paling gaya batu bisa. Nah, tenggelam itu kan gaya batu. Itu pasti bisa semua. Nah, yang menjadi luar biasanya lagi, karena ini belum pernah ada di mana-mana, pada pembukaan Piala Dunia di Qatar ini, ternyata yang hanya sebentar itu memberikan efek yang luar biasa. Efeknya adalah sudah ratusan orang yang kemudian memeluk agama Islam. Sudah ratusan orang kemudian menjadi mu'alaf karena melihat tayangan itu. Bahkan di Qatar itu ada semacam apa itu, Islamic Center atau semacam booth itu. Di situ disediakan bahwa siapa yang orang yang ingin mencari informasi tentang Islam lebih jauh, maka dia bisa ke sana. Nah, hanya segitu saja. Dibaca surat Ar-Rahman sedikit saja, itu sudah memberikan dampak luar biasa kepada orang yang mendengar. Nah, meskipun begitu tetap ada kaum mendang-mending, kaum nyinyir, namanya juga netizen. Alah, wong itu loh habis baca Al-Quran yo nyanyi-nyanyi. Oh, di situ loh selain apa namanya,
Ghanim Al-Muftah itu nanti setelah itu tampil Black Eyed Peas. Tahu Black Eyed Peas? Nggak tahu? Santri nggak ngerti wajar, alhamdulillah. Santri kalau nggak tahu Black Eyed Peas bagus. Tahu Shakira? Tahu Shakira? Wah bahaya ini. Tahu Jungkook BTS? Nah kalau yang perempuan ini santri ini tahu Jungkook BTS. Kemudian adalah beberapa artis dunia itu yang akan ditampilkan. Nah itu sudah di luar dari apa yang menjadi ketakjuban, menjadi menjadi kebiasaan. Nah kalau yang seperti itu sudah biasa. Wong kita aja biasa kok kalau bikin acara malamnya walimah, ngaji, baca Quran, menene, joget itu biasa. Ya tapi bukan berarti diperbolehkan. Ya itu menjadi hal yang wis ya entah menjadi hal yang ya sudah biasa. Bukan berarti diperbolehkan, tapi ya situ. Ini masih mending. Pada acara yang luar biasa ada pengajian, ada pembacaan Al-Quran yang mana yang singkat itu, yang sedikit itu memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana dengan kita yang barangkali sudah hampir setiap hari baca Quran? Bagaimana dengan santri-santri ini yang setiap hari baca Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran? Sudahkah kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berkenan atau mau lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selain itu, selain pembacaan Al-Quran dan efeknya adalah menarik orang-orang yang tadinya muslim kemudian menjadi muslim, adalah peraturan-peraturan yang diberikan, yang diterapkan, yaitu adalah yang pertama, larangan membawa dan meminum minuman keras. Nah ini semangat syiar, semangat islaminya sangat terasa. Ya meskipun nanti tetap ada orang-orang yang melanggar, itu sudah biasa, tapi setidaknya dalam hal aturannya itu sudah diterapkan. Tidak boleh membawa bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras. Nah ini bagi orang-orang barat, mungkin orang-orang non muslim ini menjadi hal yang berat, tapi menyenangkan bagi kita yang beragama Islam. Yang melanggar akan dihukum penjara 6 bulan. Nah ini menyenangkan, tapi bagi mereka ini kontroversi. Larangan ini adalah larangan yang kontroversi. Yang kedua adalah larangan LGBT. Larangan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini larangan LGBT. Nah, bahkan FIFA membuatkan ban kapten itu di sebelah kiri ya, kapten itu ban kapten khusus yang bertuliskan no discrimination. Karena apa? Karena ada beberapa kapten dari timnas negara itu yang akan menggunakan ban pelangi. Nah, mereka ternyata mendukung atau mengkampanyekan LGBT itu. Nah, FIFA tidak mendukung itu. Banyak sekali kampanye yang akan dikeluarkan oleh FIFA itu, selain no discrimination, juga save the planet, kemudian protect children, terus education for all, kemudian banyak hal, banyak lagi. Tapi tidak ada satupun kampanye tentang LGBT. Ini bagi kita menyenangkan, menggembirakan, tapi bagi mereka ini adalah aturan yang kontroversial, larangan LGBT. Kemudian yang selanjutnya adalah larangan seks bebas. Nah, ini bagi orang barat ya kontroversi. Karena apa? Itu sudah menjadi segojangan, sudah menjadi kebiasaan. Nah, siapa yang melanggar ini akan dikenakan penjara 7 tahun pada acara helatan Piala Dunia besok. Meskipun banyak lagi kontroversi-kontroversi yang diangkat oleh media-media itu tentang misalkan isu korupsi besar-besaran, kemudian PHK karyawan besar-besaran di Qatar tanpa adanya pesangon, tanpa mendapatkan apa-apa, banyak. Kemudian istilah mereka itu perbudakan, karena semenjak dari 2010 sampai sekarang itu banyak sekali
korban jiwa daripada tenaga kerja asing. Itu kira-kira sekitar 6.500 orang yang telah meninggal karena proyek pembangunan infrastruktur daripada perhelatan Piala Dunia ini. Kemudian perbudakannya dimaksud karena upahnya sangat kecil. Tapi ada hal lagi yang menarik, bahwa ketika di panggung itu Ghanim Al-Miftah itu kemudian ngobrol dengan Morgan Freeman. Tahu Morgan Freeman? Itu dia pernah memerankan salah satu film itu menjadi Tuhan. Jadi dia berperan menjadi Tuhan. Morgan Freeman ini seorang bangsa berkulit hitam. Nah kemudian siapa ini? Ghanim Al-Miftah ini kemudian dalam percakapan yang panjang itu kemudian mengeluarkan ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Nah ini wis hafal kan? Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi apa? Ghanim Al-Miftah ini meskipun dia seorang disabilitas, kemudian Morgan Freeman ini seorang yang berbangsa kulit hitam, tapi dia menyampaikan ayat ini untuk menunjukkan bahwa siapapun manusia itu tidak ada yang tidak mungkin menjadi seseorang yang luar biasa. Karena di sini Allah menciptakan manusia, menciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Karena apa? Kadang-kadang kita ini kalau ketemu bule misalkan, wah bule, kayak seolah-olah kalau ketemu bule itu luar biasa. Padahal bule kalau ketemu kita ya sama mungkin ya, gitu. Tapi kita yang kalah duluan. Jadi seolah-olah orang itu kalau yang tinggi, yang putih, yang mancung, yang matanya biru atau hijau itu lebih superior, lebih hebat daripada kita yang kecil, pesek, ireng, ngentutan misalkan. Lah ini Ghanim Al-Miftah menyampaikan ini ke Morgan Freeman, yang mana dia seorang berkebangsaan kulit hitam, yang mana di Amerika itu isu rasial antara kulit putih dan kulit hitam itu sangat kencang. Maka dari itu pada momentum Piala Dunia ini, ayo kita semua lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran, dalam mengkaji Al-Quran. Jangan sampai kita kalah daripada orang-orang lain. Moga-moga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.